Shalom Bapak Ibu Saudara, sungguh sukacita yang luar biasa kalau kita bisa berkumpul pada pagi hari ini kembali beribadah bersama-sama. Walaupun kita cuma terhalang oleh internet, kita terhalang oleh monitor, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan terus bekerja dan tidak terhalang apapun. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita memuji Allah kita yang Maha Kuasa di pagi yang teduh ini. Suci
percaya setiap musim yang kita lewati, Tuhan selalu ada bersama kita. Dia yang selalu memelihara kita. Kasih setianya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Karena Dia Allah, Dia Tuhan. Kasihnya lebih luas dari semua yang samudra. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat.
Mari setiap jemaat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita persiapkan hati kita. Hari ini kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya di dalam Yesus, Tuhan memberikan jaminan kemenangan buat kita. Karena kuasa kebangkitan yang sudah dinyatakan buat kita, itulah jaminan buat kita. Dan hari ini jemaat Tuhan dimanapun kita berada, yakin bahwa Tuhan melawat kita dan Tuhan yang hadir di dalam setiap kehidupan kita, keluarga pribadi, dimanapun kita berada. Tuhan, kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang bukan hanya mati, tapi Tuhan yang sudah bangkit, yang memberikan jaminan kemenangan buat kami. Setiap kami umat-Mu yang percaya, yang yakin, yang sungguh menempatkan Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam hidup kami. Nah, hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk kami datang menghampiri. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan hadir dan melawat kami. Dan kami siapkan hati kami. Saatnya Tuhan kami ingin merenungkan kebenaran firman, membuka hati dan pikiran kami dan hidup kami. Biarkan hari ini sekali lagi Tuhan nyatakan firman dan kebenaran buat kami. Kami mau siapkan seluruh kehidupan kami. Kami mau merespon firman dengan satu keyakinan bahwa firman hidup dan berkuasa. Dan kami tahu hari ini firman akan memulihkan, menyegarkan kami dan memberkati setiap kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Kami percaya Tuhan, hari ini kuasa firman-Mu akan nyata buat setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Biarkan pewahyuan yang baru, penerangan roh akan Tuhan berikan buat kami, sehingga ketika kami membaca, kami mendengar, kami diberikan pengertian. Bahkan setiap yang mendengar firman-Mu menikmati perjumpaan dengan Engkau, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, dan menikmati belas kasihan Tuhan, menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama di tempat kita masing-masing. Kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh meninggikan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membuka dari firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Tapi kita dulu baca ayat yang 21. Kita akan baca ayat yang ke-21. Kita masih akan melihat dan merenungkan seputar Kristus yang bangkit dari kematian. Karena kita percaya kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan buat kita yang sanggup memulihkan dan memberikan kemenangan buat kita. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35, tapi kita akan baca ayat yang ke-21. Kita akan baca bagian ini. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kita akan membuka ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Alkitab berkata demikian, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lalu ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan,
yang kosong adalah sebagai salah satu bukti dan tanda bahwa Yesus telah bangkit. Saudara, dan setelah kebangkitannya, Yesus atau ia perlu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya percaya dan tentunya menjadi saksi akan peristiwa kebangkitan Kristus. Saudara, perikop yang kita baca hari ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35 adalah menceritakan tentang bagaimana Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitannya dari antara kematian. Dia menampakkan dirinya kepada dua orang. Dalam ayat ini disampaikan salah satu bernama Kleopas. Saudara, penulis Injil Lukas, dia begitu menarasikan kisah itu begitu indah dan mempesona. Berawal dari sebuah ketegangan, kebutuhan pikiran, tapi berakhir dengan sukacita yang mencerahkan. Berawal dari sebuah perjalanan yang penuh keputusasaan, tetapi berakhir dengan perjalanan yang baru yang penuh dengan sukacita. Kita tahu bagaimana salah satu dari kedua orang itu adalah bernama Kleopas yang menempuh perjalanan menuju ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka bercakap-cakap tentang Yesus yang mati. Pikiran kedua murid ini adalah dikacaukan oleh dua kebenaran. Yang pertama adalah orang yang mati tidak mungkin bangkit, dan kebenaran itu terbangun atas dasar pengalaman, karena belum pernah ada orang yang mati dan bangkit. Yang kedua, Yesus telah bangkit dari kematian, maka tempat Yesus dikuburkan sudah dalam keadaan kosong. Mayat Yesus tidak ada di situ, tidak dijumpai dalam kubur itu. Dan dua kebenaran ini melahirkan kebingungan dalam perjalanan Kleopas dan temannya itu menuju ke Emmaus. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita tadi membaca ayat yang ke-21, itu menunjukkan, dikatakan padahal kami dahulu mengharapkan, terbesit itu sebuah kekecewaan, keputusasaan. Mereka mengharapkan Yesus membebaskan mereka dari bangsa, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Tapi ternyata Yesus yang mereka harapkan harus mengalami kematian, harus meninggalkan mereka. Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat di sini, dalam ayat yang ke-17, maka berhentilah mereka dengan muka murah. Ada kesedihan yang begitu luar biasa. Sehingga dalam ayat yang ke-16, ketika Yesus datang hadir di tengah-tengah mereka, ayat 16 mengatakan tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat cerita ini sangat ironis sekali. Mereka murid-muridnya yang pernah bersama dengan Tuhan Yesus, dan seharusnya mereka menerima atau menangkap pesan Tuhan, mereka tetap tinggal di Yerusalem. Tapi ternyata mereka, ketika mereka mengalami kekecewaan, mereka meninggalkan Yerusalem. Murid-muridnya adalah seperti kehidupan kita. Setiap dikatakan seperti kedua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, kehidupan kita adalah perjalanan dari waktu ke waktu, dari maksud ke maksud, dari rencana ke rencana, dari kekecewaan kepada pengharapan. Saudara, setiap kita pasti punya pengharapan. Semua kita punya keinginan. Dengan perkata lain, setiap saat pun kita seperti dalam perjalanan menuju ke Emmaus, kepada masa depan. Di perjalanan kehidupan kita mungkin kita menjadi orang yang cemas dan bingung, apalagi dengan situasi kondisi sekarang ini. Ketika kita diizinkan oleh Tuhan kita menghadapi, mungkin kita tidak pernah membayangkan di tahun 2020 ini kita akan mengalami kondisi yang sungguh-sungguh sangat menakutkan, yang sungguh mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, seluruh sendi-sendi kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, dalam usaha, bahkan juga dalam pelayanan, dalam ibadah pun kita terpengaruh dengan situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara, jadi Tuhan, dan saat ini kita mungkin berpikir, Tuhan, kenapa ini harus
terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin itu juga membuat kita kecewa. Sama seperti kedua orang ini, kedua murid ini. Dikatakan dalam ayat yang ke-21 mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Yesus yang mereka iman itu akan datang menolong mereka dan menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka. Tapi kenyataan yang harus terjadi, Yesus harus mati. Walaupun mereka mendengar Yesus bangkit, tapi mereka belum melihat secara langsung benarkah Yesus bangkit. Karena pada waktu itu ada isu beredar bahwa mayat Yesus dicuri, dan itu yang dikumandangkan, dan itu yang membuat mereka bingung dan kecewa. Saudara, di ayat-ayat ini diceritakan mereka pergi menuju ke Emmaus, kira-kira 7 mil jauh dari Yerusalem. Seharusnya mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem, di mana murid-murid yang lain berkumpul bersatu untuk saling menghibur, menguatkan setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, sebutlah itu sebuah kegagalan, sebuah kekecewaan, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan yang dihadapi oleh murid-muridnya. Kenapa? Karena memang itulah kenyataan. Banyak orang bisa menganggap Yesus gagal dan mereka kecewa dengan kenyataan bahwa Yesus kalah. Lihat saja bagaimana kocar-kacirnya murid Yesus setelah Yesus disalibkan di kubur. Mereka melarikan diri semua, takut. Mereka jadi kehilangan pengharapan untuk melanjutkan perjalanan seperti yang dilakukan oleh 2 orang murid ini yang kembali pulang ke kampung mereka. Itu artinya mereka merasa telah seperti ini tidak ada harapan, kita kembali ke kampung saja. Apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Saudara, Tuhan mau mari kita memahami kebenaran firman Tuhan. Kedua murid ini tidak memahami dengan benar apa yang Yesus pernah sampaikan selama ini. Selama mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Yesus selalu berkata bahwa aku akan mati, aku akan disalibkan, tetapi aku akan bangkit. Dan itu kebenaran. Saudara, pemahaman yang salah mempengaruhi kepercayaan mereka, sehingga mereka melakukan tindakan yang salah dengan meninggalkan Yerusalem. Saudara, dalam ayat yang ke-25 sampai 27, ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, apa yang dikatakan oleh Yesus? Lalu ia berkata kepada mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan dari segala kitab nabi-nabi. Saudara dikasih Tuhan, apa yang mau dikatakan Yesus? Seringkali kita bisa melihat gambaran besar dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita, yang justru kita lihat adalah gambaran kecil yang Tuhan sedang susun dalam hidup kita, sehingga kita kecewa. Mungkin hari ini saudara, kita melihat gambaran kecil peristiwa virus corona yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam bangsa ini, tapi kita tidak melihat gambaran besar dari rencana Tuhan. Mari kita kembali pahami kebenaran firman Tuhan. Di saat-saat seperti ini, saya percaya ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan, percayalah kuasa kebangkitan Kristus tidak pernah akan gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah akan gagal. Kebenaran firman Tuhan yang sudah dinubuatkan, yang sudah disampaikan, yang tertulis dalam Alkitab, selalu akan dikenal dalam hidup kita. Mari kita pahami. Di sini kita bisa kecewa, kita bisa marah, kita bisa menderita dan kalah, karena kita hanya melihat gambaran kecil, keping-keping atau pasal-pasal dalam kehidupan kita. Hari ini saya mengatakan apapun yang Tuhan izinkan, terjadi dalam hidup kita, mari yakin bahwa rancangan Tuhan itu selalu terbaik bagi hidup kita. Firman Tuhan sudah menyatakan bahwa kita akan menghadapi tantangan menjelang kedatangan Tuhan, akan semakin sukar, akan semakin sulit. Mari kita lihat gambaran besar dari setiap detail kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi COVID-19 yang Tuhan izinkan. Mari tidak hanya melihat COVID-19, tapi melihat firman Tuhan. Mari lihat rancangan Tuhan yang besar. Lihat apa yang Yesus katakan kepada
Yesus bukan hanya Allah yang maha kasih, bukan hanya Allah yang maha kuasa, tapi Yesus juga Allah yang maha hadir. Hadir di setiap pergumulan-pergumulan hidup kita, hadir di setiap persoalan-persoalan hidup kita, dan hadir di tengah-tengah mungkin apa yang Tuhan izinkan hari-hari ini, COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, bangsa kita ini. Saudara, Dia hadir. Dan ketika Dia hadir, Dia bukan hanya hadir. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Yesus hadir di tengah-tengah mereka untuk memulihkan mereka. Saudara, lihat kekecewaan yang mereka hadapi, persoalan yang mereka hadapi, kebingungan yang mereka hadapi, kesedihan saat mereka muka muram, bingung, dan mungkin kecewa. Dan bahkan dalam ayat ini mereka takut, ada ketakutan yang luar biasa, sehingga itu yang menutupi mata mereka ketika Yesus hadir di sana. Mereka tidak mengenal Yesus yang ada di depan mereka. Hari-hari ini saya berharap fokus kita bukan kepada masalah yang kita hadapi, bukan fokus kepada pergumulan yang kita hadapi, tapi mari belajar kita fokus untuk tetap memandang kepada firman Tuhan, memandang kepada Yesus sendiri. Percayalah, Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Firman-Nya hidup dan berkuasa. Kalau kita pegang firman Tuhan, saya percaya firman-Nya hidup dan akan dinyatakan, digenapi dalam setiap hidup kita. Dan kalau kita melihat kuasa kebangkitan Kristus itu nyata, dan hari ini kita melihat bagaimana Yesus datang untuk apa? Untuk memulihkan. Yang dilakukan oleh Yesus adalah apa? Memulihkan mereka dari kekecewaan mereka, dari kesedihan mereka, dari ketakutan mereka, dari keputusasaan mereka, dan diganti dengan penuh sukacita dan berkobar-kobar. Kalau kita melihat ayat ini, saudara, dalam ayat yang kita baca, ayat yang ke-32, mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Dan ayat yang ke-35, lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara lihat, luar biasa. Ketika Tuhan hadir, Tuhan pulihkan mereka. Ketika Yesus hadir dan Yesus menyampaikan firman Tuhan, saya percaya setiap firman Tuhan yang dinyatakan, yang tertulis, yang kita renungkan, yang kita pelajari, yang kita imani, itu sanggup memerdekakan kita, memulihkan kita. Jangan putus asa, tetap pegang firman Tuhan. Saya percaya apa yang difirmankan Tuhan tidak pernah meleset. Semua firman Tuhan pasti akan digenapi. Mari lihat gambaran besar dari rancangan Tuhan lewat firman Tuhan yang kita miliki. Mari terus gali firman Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini yang Tuhan izinkan terjadi. Saya percaya ada gambaran besar yang Tuhan rancangkan buat umat Tuhan, buat gereja Tuhan. Dan yakin setiap firman Tuhan yang disampaikan itu pasti akan memulihkan kita, sehingga kita boleh lepas dari ketakutan kita. Kita lepas dari ketakutan kita, kita lepas dari kesedihan kita, diganti dengan sukacita, hati yang berkobar-kobar, semangat yang menyala-nyala. Dan itu yang Tuhan buat. Kuasa kebangkitan Kristus memulihkan hidup kita, memberikan sukacita buat kita. Saudara, bukan hanya itu, saya percaya kuasa kebangkitan Kristus ketika Yesus menampakkan diri, Yesus memulihkan dari apa? Murid-muridnya kembali ke kampung halaman. Mereka putus asa dan merasa mereka tidak lagi punya pengharapan. Mereka mulai salah arah. Mereka mulai berjalan justru bertolak belakang dengan rancangan Tuhan. Seharusnya mereka ada di dulu sampai menanti Yesus akan datang dan menyatakan janji kepada mereka. Tapi keputusasaan, kesedihan, ketakutan, pergumulan yang hebat yang mereka hadapi membuat mereka salah arah. Mereka berjalan bukan dalam kehendak Tuhan, tapi percayalah kuasa kebangkitan Kristus akan mampu membawa kita, menuntun kita kembali kepada kehendak dan tuntunan
mereka kembali ke Yerusalem. Saudara, dalam ayat 33, mari kita baca bersama-sama. Lalu bangunlah mereka dan mereka terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lihat, ada perubahan. Yang tadinya mereka pulang kampung ke Emmaus dalam kesedihan, dalam ketakutan, dalam keputusasaan, hilang pengalaman. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka boleh menerima firman Tuhan yang menguatkan mereka. Hati mereka bersuka-cita. Tapi bukan hanya itu, dikatakan mereka kembali dalam kehendak Tuhan. Mereka kembali ke Yerusalem sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Menantilah, berkumpulah di Yerusalem bersama dengan murid-muridnya yang lain. Dan di ayat 34 di sana mereka kembali bersaksi, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Luar biasa, saudara. Saya percaya ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita akan habis suam-suam. Saya percaya situasi yang ada hari ini tidak membuat kita kehilangan semangat untuk kita berkata bahwa Yesus yang kita miliki adalah Yesus bukan hanya mati, tapi Yesus sudah bangkit. Ada kuasa untuk kita bersaksi, ada kuasa kemenangan buat kita. Gereja Tuhan, karena gereja Tuhan tidak akan tergoncangkan. Umat Tuhan tidak akan tergoncangkan apapun Tuhan, apapun juga, karena kita punya kuasa kebangkitan Kristus. Dan kuasa kebangkitan Kristus yang membuat semangat kita menyalakan untuk kita bersaksi, untuk kita menyatakan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang dahsyat. Tidak ada Allah seperti Yesus Kristus yang kita imani. Yesus yang sudah rela mati buat kita, tapi Dia juga bangkit memberikan jaminan kemenangan buat kita, memberikan jaminan keselamatan buat kita. Saudara, Tuhan Yesus memberikan juga kemenangan melalui kuasa kebangkitan. Saya percaya salib buat iblis, buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu tanda kebodohan. Tapi saya percaya buat kita, salib Kristus adalah tanda kemenangan. Salib Kristus, penderitaan, itu tanda kemenangan buat kita. Apapun yang Tuhan izinkan, kesulitan, jangan berkata kita selesai, jangan berkata gara-gara konflik selesai masa depan kita. Tidak, saya percaya rancangan gambaran bersama Tuhan belum selesai. Saya percaya Tuhan sedang merancangkan hal yang dahsyat buat kita umat Tuhan. Tuhan merancangkan kemenangan buat kita, melewati badai, melewati pergumulan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan janjikan kemenangan buat kita. Saya percaya dalam kuasa kebangkitan Kristus kita akan terus diberikan semangat yang menyala-nyala. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi kita diubahkan menjadi saksi-saksi Kristus yang berani. Kita boleh berkata, terima kasih Tuhan, kami punya Yesus yang dahsyat, kami punya Yesus yang luar biasa, Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah menderita, tapi Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menyatakan dirinya. Dan itu yang dialami oleh murid-murid. Saudara, dalam ayat yang ke-34-35, sekali lagi saya bacakan, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit, telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Dia memecah-mecahkan roti. Wow, luar biasa. Saya rindu setiap kita, pengalaman-pengalaman kita, pengenalan kita akan Tuhan bersama dengan Tuhan, itulah menjadi dasar buat kita untuk kita boleh bersaksi. Saya yakin kuasa kebangkitan Kristus akan membuat kita di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah penderitaan yang hari-hari kita hadapi, bukan sebaliknya semangat kita akan luntur, semangat kita akan loyo, tapi semangat kita akan menyala-nyala bagi Tuhan untuk berkata, Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, mari kita melihat kenapa murid-muridnya dipulihkan oleh Tuhan, kenapa mereka diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita
kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya atau mendesak Tuhan Yesus dan katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Luar biasa. Itu artinya, saya yakin Tuhan gak kebetulan berjalan bersama-sama dengan mereka menuju Emmaus. Tuhan menampakkan diri punya tujuan, punya maksud. Saya percaya, sekali lagi saya katakan, Tuhan selalu mau hadir dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita mau seperti murid-murid ini, kedua murid ini, ketika mereka hampir sampai ke tempat tujuan mereka, ke rumah mereka, dikatakan mereka apa? Mendesak Tuhan Yesus dan berkata, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam. Apa artinya? Kita harus punya kerinduan. Gambarnya begini, kita harus mau mengundang Yesus hadir terus dalam hidup kita, tinggal dalam keluarga kita. Saudara, hidup dan tinggal bersama dengan keluarga kita. Karena saya percaya kalau Tuhan hadir di setiap kehidupan kita, kalau Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita, saya percaya di situ Tuhan akan melakukan sesuatu buat kita. Tuhan akan buat mujizat dalam hidup kita. Tuhan akan buat pertolongan buat kita. Dia akan mengenapi rancangannya buat hidup kita. Jadi hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang sulit, jangan kita putus asa, jangan kita menyerah, akan hidup dalam ketakutan kita. Tapi mari kita mau belajar kepada dua murid ini, yang salah satu bernama Kleopas, berkata, Tuhan, ayo mendesak untuk tinggal, karena hari sudah mulai malam, matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kenapa yang terjadi? Ketika Yesus tinggal bersama dengan mereka, Yesus melakukan apa yang Yesus lakukan sebelum Dia mengalami masa-masa yang kritis penderitaan. Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Itu menggambarkan, mereka ingatkan tentang kuasa kematian dan kebangkitan. Mereka memecahkan roti seperti yang dilakukan oleh umat Tuhan hari-hari ini. Di rumah kita masing-masing kita memecahkan roti, masuk dalam persekutuan perjamuan yang kudus. Dan saya percaya itu gambaran bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan, kita merindukan Tuhan ada dalam setiap rumah tangga kita. Dan saya percaya kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kuasanya akan dinyatakan. Dalam ayat ini mengatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia, yang Tuhan mau bilang kuasa membangkitkan Kristus, memberikan kemenangan buat kita. Untuk apa? Sehingga tidak ada lagi pergumulan yang menutupi kita. Kita kemudian melihat bahwa kita boleh dibukakan oleh Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kuasanya luar biasa, yang memberikan kemenangan dan janji buat kita. Di tengah-tengah apapun situasi yang Tuhan izinkan, saya yakin Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin segala hal dalam hidup kita diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan, kita harus belajar ngotot, mendesak agar Yesus selalu bersama dengan kita. Mari kita mau belajar, katakan Tuhan, Kau hadir terus dalam hidup kami. Jangan biarkan hadiratnya meninggalkan kita. Biar kita terus merasakan hadirat Tuhan. Seperti pujian pertama Nancy. Hadirat-Mu Tuhan,
Jadilah kehendak Tuhan di dalam pelayanan kita. Jadilah kehendak dalam Tuhan dalam usaha kita. Ayat ini mengatakan waktu mereka duduk makan bersama-sama, Yesus menyatakan kehendak. Sehingga ayat ini ketika 31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Saya percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan buat kenangan-kenangan di mana Tuhan akan buat mujizat. Pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan ingatkan kita dalam hidup kita. Saya yakin murid-muridnya itu tahu persis bahwa yang dilakukan itu adalah dilakukan oleh Yesus sebelum Yesus mengalami penderitaan. Perjamuan makan malam terakhir sebelum Yesus menderita, itu pernah mereka alami dan mereka diingatkan lagi. Dan itu yang membuat hati mereka berkobar-kobar. Dan inilah alat yang Tuhan buat, cara di mana Tuhan menolong mereka, menunjukkan bahwa Yesus bangkit dan kuasa kebangkitan sanggup memulihkan, memberikan kemenangan bagi mereka. Hari-hari ini saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu keputusasaan apa yang kita hadapi, ketakutan apa yang kita sedang hadapi. Mungkin kita kecewa, sepertinya Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Kita hanya melihat gambaran kecil dari apa yang Tuhan izinkan. Tapi mari kita belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Ini saatnya mari kita datang dalam hadirat Tuhan, mari renungkan firman Tuhan, mari lihat bahwa Tuhan punya gambaran yang besar. Firman Tuhan adalah gambaran yang besar. Apa yang tak terjadi tanda-tanda dunia ini, percayalah, gambaran besar dari Tuhan. Selalu Dia merancang gerejanya berkemenangan. Gereja yang tidak tergoncangkan, umat Tuhan yang tidak tergoncangkan. Dan itu yang kita menantikan. Satu saat kebenarannya akan dinyatakan. Kita yakin kita tidak pernah salah, punya Yesus yang mati dan bangkit. Dan itu harus kita pegang, yakini bahwa kuasa kebangkitan Kristus memberikan jaminan bukan hanya dulu, tapi sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahwa Yesus untuk layak untuk kita imani dan kita agungkan. Kuasanya tidak terbatas. Dan saya percaya hari ini juga Dia sanggup memulihkan kita. Jangan pernah takut. Mungkin 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan kita nggak tahu apa
kebingungan kita. Mungkin realita yang kita hadapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin tahun 2020 ini kita sedang merancangkan sesuatu, menginginkan sesuatu, tapi ternyata apa yang kita inginkan tidak sesuai dan tidak terjadi. Mungkin kita kecewa. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Sepertinya Tuhan membiarkan kita menghadapi situasi yang sulit. Sepertinya kita umat Tuhan diizinkan oleh Tuhan kita menghadapi sesuatu yang sepertinya tidak menyenangkan kita. Tapi percayalah, sama seperti Tuhan hadir di tengah-tengah mulia, saya percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia berkenan hadir, dan Dia hadir kuasa kebangkitannya akan memulihkan kita, akan memberikan kemenangan buat kita, sehingga hati kita bertobat-tobat, ada sukacita, ada hati yang menyala-nyala untuk bersaksi berkata bahwa kita punya Yesus yang bangkit, yang menang, dan itu
berikan kepada kami hati yang rindu, sama seperti kedua murid itu Tuhan, yang mau mendesak Engkau untuk tinggal di tengah-tengah keluarga kami, hadir dalam rumah tangga kami, nyata di tengah-tengah hidup kami, memimpin menuntun kami, sehingga ketika Engkau hadir, Engkau memulihkan kami yang putus asa, kami yang kehilangan pengharapan, diubahkan oleh Tuhan, sehingga hati kami penuh dengan sukacita. Kami yang salah arah, kami diubah oleh Tuhan, kembali kepada kehendak-Mu, kepada tuntunanmu, kepada rancangan-Mu, kembali ke Yerusalem, dan kembali untuk menceritakan betapa hebat dan dahsyatnya Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dimanapun jemaat Tuhan berada, pagi hari ini Tuhan lawan kami. Di saat-saat kami mengalami keputusasaan, Engkau hadir dan memberikan pengharapan buat kami. Di saat-saat kelemahan tubuh kami, Engkau hadir dan menyembuhkan kami, memberikan kekuatan yang baru buat kami. Di tengah-tengah jalan buntu, kami percaya Tuhan buat terobosan buat kami. Engkau membuka pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat, pintu-pintu pertolongan buat kami. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, lewat kuasa kebangkitan Kristus, kami percaya kami akan mengalami, kami dibukakan pikiran kami untuk melihat, kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman. Ajar kami terus. Kami tidak hanya melihat gambaran kecil dari hidup kami, tapi kami melihat gambaran besar dari firman dan rancangan Tuhan. Bersama Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini, bahwa kami semakin lebih dalam rindu untuk menggali firman, merenungkan firman lebih lagi, sehingga firman-Mu akan membuka pikiran kami, membuka mata rohani kami, melihat rancangan Tuhan yang besar. Karena kami percaya gereja Tuhan, umat Tuhan tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Kami percaya virus COVID-19 ini tidak membuat umat Tuhan, gereja Tuhan tergoncangkan. Kami punya kerajaan Allah yang tidak tergoncang, karena kami tahu Yesuslah yang menjadi Raja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman, kami terima kebenaran di dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita akan memberikan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk kita kelola, untuk kita bisa memberi bagi Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Karena percaya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah persudahan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah apapun situasi yang sulit, saya percaya Tuhan tetap memberkati kita dan Tuhan tetap memelihara kita. Mari kita akan berdoa untuk siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Bapa di surga, kami mau siapkan hati kami untuk kami memberi dari apa yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Biarkan kami memberi dengan penuh dengan sukacita, kami memberi dengan hati yang tulus. Kami rindu, kami terus belajar menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak pernah berhenti untuk rindu menyenangkan Engkau di dalam setiap keadaan kami. Kami tahu bahwa Tuhan bersama dengan kami, dan kami percaya Tuhan terus memberkati umat dimanapun mereka berada. Tuhan Bapa memelihara kami. Dalam nama Yesus, mari kita nyanyikan pujian. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik, Dia baik.
Dimanapun jemaat Tuhan berada, Tuhan memberkati semua persembahan segala, dan biarlah lewat semua persembahan kita, nama Tuhan tetap dimuliakan dan ditinggikan. Hari ini kita akan berdoa sebelum kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita percaya bahwa kita akan menyerahkan semua situasi kondisi yang hari-hari ini kondisi secara khusus di kota Bandung, di Jawa Barat ini akan diputuskan akan masuk masa di minggu depan, yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu artinya akan ada banyak hal-hal yang harus kita pikirkan. Kita berdoa supaya keputusan yang diambil oleh pemimpin atau kepala gubernur, kepala pemerintahan di Jawa Barat itu menjadi mendatangkan kebaikan. Semua masyarakat boleh memahami itu, dan kita tahu cara bagaimana mata rantai penyebaran virus COVID-19 itu boleh teratasi, dan Tuhan akan pulihkan bangsa ini. Mari percaya bahwa Tuhan tetap memberikan keamanan, Tuhan memberikan shalom bagi bangsa ini, dan Tuhan terus menyatakan kuasa di dalam bangsa ini. Mari kita akan berdoa sehati kita mempersiapkan. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kembali di hadapan, membawa setiap doa-doa kami, pergumulan kami. Kami terus berdoa minta terus pemulihan terjadi bagi bangsa ini. Kami tahu apapun yang Tuhan izinkan, kami tahu bahwa Tuhan punya gambaran besar, rancangan yang besar bagi bangsa kami. Tuhan sedang menyatakan kasih dan belas kasihan bagi bangsa ini. Kami tahu ini waktunya hujan pertobatan terjadi, hujan penuaian terjadi di tengah-tengah bangsa kami, di berbagai tempat di kota ini Tuhan, di belahan kota Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang menyatakan bersama. Tuhan, kami berdoa untuk semua kebijakan-kebijakan yang sudah diambil, khususnya kami di Jawa Barat, kota Bandung, akan ada diperlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tuhan, kami berdoa biarkan kebijakan ini diterima oleh masyarakat dengan hati yang baik, semuanya memahami, dan mereka boleh mengikuti dengan baik sehingga penyebaran virus COVID-19 ini boleh teratasi, dan sungguh Tuhan akan terjadi pemulihan yang luar biasa terjadi di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah orang kami, di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Kau campur tangan, karena kami tahu Tuhan kami tidak mampu, kami manusia terbatas, semua kebijakan yang kami ambil itu terbatas, karena kami tahu penyelesaian hanya oleh karena Engkau sendiri. Tangan Tuhan sendiri berlaku bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini dipulihkan, kota kami dipulihkan dalam nama Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami minta berkat-Mu, shalom itu terjadi, tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan, tidak ada hal-hal yang terjadi Tuhan. Semuanya berjalan dalam pertolongan dan berkat Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk yang bekerja di garis depan, TNI, Polri Tuhan, para dokter, para perawat, tim medis, para sukarelawan, semua yang bekerja di garis depan Tuhan, lindungi mereka Tuhan, kasih kekuatan buat mereka, kasih kesabaran buat mereka, supaya sungguh-sungguh mereka dipakai Tuhan, keluarga mereka dilindungi, anak-anak mereka semua Tuhan, kami percaya Tuhan pakai mereka, sehingga lewat mereka sungguh-sungguh Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, sehingga bangsa ini sungguh boleh dipulihkan. Bangsa ini akan dibangkitkan, akan bangkit, karena kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mencintai bangsa ini Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih buat saudara kami bersyukur kalau orang-orang yang mengalami sakit COVID-19 ini, wabah virus ini, ada jumlah yang sembuh semakin banyak. Kami tahu ini akan menjadi tren yang akan terus terjadi di hari-hari ke depan. Semakin ada banyak orang disembuhkan, semakin banyak orang yang dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, berikan semangat, berikan terus semangat, iman, kekuatan buat setiap orang yang terpapar dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kesembuhan terjadi, dan pertolongan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami terlalu percaya. Bahkan saudara kami yang mungkin tidak bisa bekerja,
bangsa kami, bagi Indonesia, bagi kota kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kau memberkati keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, anak-anak mereka yang sedang sekolah secara online Tuhan memberkati, dunia mereka yang bekerja Tuhan memberkati, mereka yang di rumah Tuhan memberkati. Kami percaya materai darah Kristus itu menjadi jaminan perlindungan buat kami. Tidak ada malapetaka, tidak ada ulah, tidak ada apapun yang mengganggu kami, karena kami tahu perlindungan Tuhan menjaga kami, melindungi kami. Itu menjadi perisai buat kami, itu menjadi kota benteng buat kami. Kami terima janji itu Tuhan, dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan sukacita, damai sejahtera Tuhan limpahkan bagi umat. Saudara yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Tuhan dan Yesus Kristus akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera dan sukacita itu akan terus menyatakan bagi hidup kita. Lumbung-lumbungmu dipenuhi dengan berkat. Apapun pun berkat oleh Tuhan. Apapun yang bekerjakan dibuat berhasil. Dan rumah tanggamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, pelayananmu, usahamu diberkati oleh Tuhan. Perlu di kehidupan rohani semakin dibawa dalam pemenangan lebih lagi akan Tuhan. Hatimu berkobar-kobar menyala-nyala akan Tuhan untuk terus menjadi saksi dimanapun kita berada. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita nyanyikan pujian bagi Dia.